Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami dari mata kuliah Ilmu Alamiah dan Budaya Dasar, dosen pengampu Ibu Dina Liana, SPD MPD, dengan judul Asal Mula Kehidupan atau Teori Evolusi Bumi dan Alam Semesta. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmi Nur Aulia. Saya Siti Utami. Saya Sri Devi. Saya Putri Sylvia. Dan saya Rizka Safitri. Langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu asal mula kehidupan. Yang pertama, generatio spontanea. Sebelum abad 17, orang menganggap bahwa makhluk hidup berbentuk secara spontan atau berbentuk dengan sendirinya. Contoh, ulat timbul dengan sendirinya dari bangkai tikus. Yang kedua, omnivivum ex ovo. Francisco Redi pada tahun 1626 sampai 1597 Masehi, ahli biologi bangsa Italia, dapat membuktikan bahwa ulat pada bangkai tikus berasal dari telur lalat yang meletakkan telurnya dengan sengaja di situ. Dari berbagai percobaan serupa, ia memperoleh kesimpulan yang serupa, yaitu bahwa asal mula kehidupan itu adalah telur atau omnivivum ex ovo. Yang ketiga, teori Oparin-Haldane. Oparin, ahli biologi Rusia pada tahun 1300, dan J.B.S. Haldane, ahli biologi Inggris, secara terpisah mengemukakan pendapat yang sama mengenai asal mula kehidupan. Secara singkat, pendapatnya adalah sebagai berikut. Jasad hidup terbentuk dari senyawa kimia dalam laut pada saat atmosfer bumi belum mengandung oksigen bebas. Baiklah, teori selanjutnya yaitu teori evolusi. Teori evolusi adalah pendapat yang mengatakan bahwa terjadinya perubahan secara perlahan yang akan memakan waktu lama dalam kehidupan makhluk, dan perubahan itu tidak dapat diukur dalam tempo waktu singkat. Diperlukan lebih jutaan tahun agar perubahan bentuk nampaknya lebih jelas. Ada beberapa pandangan mengenai evolusi, yaitu yang pertama, teori Lamarck. Menurut Lamarck, evolusi itu disebabkan oleh adaptasi. Contohnya yaitu jerapah yang sekarang berleher panjang itu dulu berleher pendek karena suka makan pucuk-pucuk daun, dan pucuk daun yang di bawah makin langka, makan lehernya untuk meraih pucuk daun yang di atas. Maka leher jerapah lambat laun menjadi panjang. Selanjutnya, teori Darwin. Darwin menganggap bahwa perubahan panjang leher jerapah tadi disebabkan oleh seleksi alam. Dan yang terakhir, teori August Weismann. Menurut August Weismann, evolusi adalah masalah genetika. Soal keturunan yang menyangkut masalah bagaimana mewariskan gen-gen melalui sel kelamin. Jadi, evolusi adalah gejala seleksi alam faktor genetika. Selanjutnya, bumi. Bumi sebagai planet. Bumi adalah pusat alam semesta. Bumi dianggap sebagai suatu gunung yang berongga, di bawahnya ditopang oleh samudra angkasa yang melengkung di atas bumi dan berdiri tegak di antara perairan atas dan perairan bawah samudra yang kadang-kadang turun hujan ke muka bumi. Demikian pula orang Yunani kuno percaya bahwa bumi merupakan pusat alam semesta. Mereka beranggapan bahwa bumi tetap pada tempatnya, dan bulan, Merkurius, Venus, matahari, Saturnus, dan Jupiter beredar mengelilingi bumi dalam gerakan melingkar. Menurut teori Copernicus, matahari adalah pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Keenam planet ini beredar mengelilingi matahari dengan lintasan berbentuk lingkaran. Lintasan berbentuk lingkaran ini ternyata salah dan diperbaiki oleh Johannes Kepler, yaitu berbentuk elips.
Selanjutnya, umur bumi. Menurut beberapa teori, yang pertama teori sedimen. Perhitungan usia bumi berdasarkan teori ini adalah dengan melihat ketebalan lapisan sedimen yang membentuk batuan. Yang kedua, teori kadar garam. Usia umur bumi dapat diduga berdasarkan kandungan garam di laut. Yang ketiga, teori termal. Teori ini menggunakan dasar perhitungan suhu bumi. Yang terakhir adalah lapisan-lapisan bumi. Lapisan-lapisan bumi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, inti bumi atau barisfer atau sentrover. Yang kedua, kulit bumi atau litosfer. Yang ketiga, lapisan air atau hidrosfer. Yang terakhir adalah lapisan udara atau atmosfer. Lapisan atmosfer terbagi menjadi beberapa lapisan. Yang pertama, troposfer, stratosfer, ionosfer, disifasifер. Baiklah, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu rotasi, revolusi, dan gravitasi bumi. Kita bahas yang A, yaitu rotasi bumi. Rotasi bumi adalah gerakan planet bumi yang berputar pada sumbunya. Karena itu, rotasi bumi membutuhkan waktu 24 jam dalam satu kali putaran. Lanjut yang B, yaitu revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerakan planet bumi yang mengelilingi matahari. Revolusi ini membutuhkan waktu 1 tahun 365,25 hari dalam satu kali putaran. Sehingga terjadilah 4 musim, yaitu panas, dingin, semi, dan gugur. Kita lanjutkan yang C, yaitu gravitasi bumi. Gravitasi bumi adalah gaya berat bumi. Menurut Newton, berat benda harus dianggap sebagai gaya tarik yang terjadi antara bumi dan benda itu. Yang dari gravitasi bumi itu ada 4. Yang pertama pasang surut, yang kedua gerhana, yang ketiga blue moon, yang keempat petir. Kita bahas yang pertama, yaitu pasang surut. Pasang surut adalah gaya tarik matahari dan bulan dapat menyebabkan naik turunnya permukaan air laut, sehingga terjadilah pasang surut. Kedua, yaitu gerhana. Gerhana merupakan salah satu fenomena alam yang sangat menarik, karena fenomena ini melibatkan benda langit yang ada di tata surya. Adapun pembagian dari gerhana yaitu ada 2, yang pertama gerhana bulan dan yang kedua gerhana matahari. Baiklah, kita masuki pembagian gravitasi bumi yang nomor 3, yaitu blue moon. Blue moon atau bulan biru ada yang mengartikan bulan yang memiliki purnama 2 kali. Fenomena ini terjadi karena interval waktu dari purnama pertama ke purnama berikutnya sekitar 29,5 hari. Padahal, satu bulan berumur rata-rata 30,5 hari. Kita lanjutkan pembagian gravitasi bumi yang nomor 4, yaitu petir. Petir terjadi karena adanya perbedaan kandungan ion positif yang ada di awan dengan ion negatif yang ada di dalam bumi. Selanjutnya poin yang terakhir, yaitu alam semesta. 1. Mengenal alam semesta. Pengertian alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Dalam mikrokosmos, kita mempelajari benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat kecil, misalnya atom, elektron, sel, dan sebagainya. Sedangkan dalam makrokosmos, kita mempelajari benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar, misalnya bintang, planet, galaksi, dan sebagainya. 2. Terbentuknya alam semesta. Menurut teori keadaan Tunak, alam semesta tidak ada awalnya dan tidak akan berakhir. Alam semesta akan terlihat tetap seperti saat ini. 3. Terbentuknya galaksi. Tuhan Sang Pencipta alam semesta telah menciptakan alam semesta yang sampai sekarang sulit kita bayangkan luasnya. Tuhan selalu mengawasi setiap titik di jagat raya ini.
Tuhan mengetahui dan melihat semua yang terjadi di dalamnya. Sebagaimana Al-Quran menjelaskan kekuatan Allah yang tidak terbatas, yakni pada surah Ali Imran ayat 29 yang artinya Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 4. Terbentuknya tata surya. Menurut teori kondensial, bahwa matahari dan planet-planet berasal dari kabut pijar yang berputar di dalam jagat raya. Teori awan debu, bahwa calon sistem tata surya semua merupakan awan luas yang terdiri atas debu dan gas kosmos yang diduga berbentuk piring. Ketidakteraturan awan menyebabkan terjadinya perputaran debu dan gas yang berputar berkumpul menjadi satu dan awannya hilang. Partikel-partikel keras di dalamnya saling berbenturan melekat dan kemudian menjadi planet. Materi selanjutnya yaitu bagian-bagian tata surya dan karakteristiknya. Bagian-bagian tata surya yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan salah satu dari sekian bintang di Bima Sakti, adalah pusat peredaran tata surya. Matahari dikelilingi oleh planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Bagian-bagian tata surya selanjutnya yaitu planet. Planet terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok planet dalam. Kelompok planet dalam terdapat planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars. 2. Kelompok planet luar. Kelompok planet luar terdapat planet Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Selanjutnya yaitu satelit. Dari 9 planet yang memiliki satelit terbanyak adalah planet Jupiter, yaitu memiliki 17 satelit. Planet Saturnus memiliki 9 satelit. Planet Uranus memiliki 5 satelit. Planet Neptunus memiliki 2 satelit. Planet Mars memiliki 2 satelit. Pluto memiliki 1 satelit dan Bumi memiliki 1 satelit. Selanjutnya yaitu komet atau bintang berekor. Komet terdiri dari kepala dan ekor, di mana ekor komet sebenarnya bagian dari kepala komet yang terlempar keluar dari tempatnya akibat gaya dorong matahari. Energi matahari inilah yang mengakibatkan ekor komet selalu menjauhi matahari. Selanjutnya, asteroid. Pada tahun 1801, seorang astronom Sisilia menemukan sebuah planet baru yang berukuran sangat kecil, diberi nama Ceres, yang berukuran 300 km dan sama sekali tidak memiliki udara di sekitarnya. Tidak lama kemudian, para pakar berhasil menemukan 3 buah planet lagi, masing-masing diberi nama Pallas, Juno, dan Vesta. Hingga saat ini telah ditemukan lebih dari 3.000 buah planet kecil. Karena semua planet yang ditemukan berukuran kecil, maka para astronom menyebutnya sebagai planet minor atau planet kecil, dan dalam bahasa Yunani disebut asteroid. Bagian-bagian tata surya yang terakhir yaitu meteor. Meteor adalah benda langit yang sangat kecil, bergerak mengelilingi matahari seperti planet. Meteor berada jauh dari bumi, tetapi ketika melintas terlalu dekat dengan bumi dan memasuki lapisan atmosfer akan terlihat sebagai jalur cahaya. Baiklah, kesimpulan dari makalah yang kami buat, kami simpulkan menjadi 3 poin penting. Poin yang pertama yaitu bahwa asal mula kehidupan sampai sekarang masih diperdebatkan dan belum diketahui dengan pasti dari mana dan kapan evolusi kehidupan kita. Poin yang kedua, bumi adalah pusat alam semesta. Bumi dianggap sebagai suatu gunung yang berongga, di bawahnya ditopang oleh samudra angkasa yang melengkung di atas bumi dan berdiri tegak di antara perairan atas dan perairan bawah samudra yang kadang-kadang turun hujan ke muka bumi. Lapisan-lapisan bumi diantaranya barisfer, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Poin yang ketiga yaitu
Alam semesta mencakup tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Mikrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat kecil, sedangkan makrokosmos adalah benda-benda yang mempunyai ukuran yang sangat besar. Demikianlah hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan kalimat dan penulisan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.